pada saat kita senang sama sesuatu, kemudian kita nabrak tembok, kita bukan menghindari. Tambah ditembus lagi. Tapi kita cari jalan keluar bagaimana kita bisa melewati tembok itu. Gitu ya. Hai Fox, selamat datang di podcast Vokasi Podcast ya. Semoga semuanya sehat, walafiat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya perkenalkan, nama saya Andi Estetiono sebagai moderatornya di sini. Kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, Pak Barto Dahana, yang akan berbagi dengan kita pengalamannya. Beliau ini alumni vokasi angkatan tahun 89. Baik, gimana kabar Pak Barto? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Sehat ya? Sehat ya. Pak Andi juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita ingin ngobrol-ngobrol santai nih Pak Barto siap, ya. Siap. Jadi Pak Barto ini kan merupakan salah satu alumni dari vokasi yang ya alhamdulillah saya lihat keberhasilan yang luar biasa melalui jenjang kuliah yang cukup panjang ya. Tolong mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semua, kepada teman-teman Fox, bagaimana latar belakangnya dulu mungkin sampai kuliah sampai sekarang. Saya masuk Universitas Airlangga itu tahun 89. Ya. Karena banyak kegiatan, seneng ikut kegiatan sih dulu, seru banget ikut sana, ikut sini, intra kampus, ekstra kampus saya ikuti, semua saya ikuti. Emang sudah aktif ya kuliah ya? Sejak kuliah, semua saya ikuti, mulai dari itu intra kampus saya ikuti, meskipun saya tidak terikat di salah satu organisasi yang fix gitu. Tapi saya ikut di olahraga, saya ikut di kepanduan. Luar biasa kepanduan ya. Pramuka ya. Kalau zaman dulu pramuka. Saya ikut, jadi semua saya ikuti. Logika saya cuma mengatakan, tidak ada yang rugi selama pengalaman itu baik. Iya. Itu aja sih. Itu bagian dari mungkin yang membentuk karakter Pak Barto sekarang ya. Alhamdulillah. Artinya bukan dari sisi kuliah ini hanya dapat dari sisi ilmunya, tapi dari sisi mentalnya, aspek soft skill-nya. Betul. Luar biasa. Gimana itu setelah lulus, sekarang punya usaha, punya kompetensi khusus yang sering di-sharing itu di berbagai tempat. Bagaimana itu? Bisa di-sharing kepada teman-teman nih. Secara teknis saya lulus kuliah dengan nilai yang sangat biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah karena yang tadi saya ceritakan punya pengalaman yang agak sedikit lebih banyak dari teman-teman. Iya. Kegiatan apa saja diikuti, iya. Pelatihan apa saja diikuti. Sangat aktif ya. Sangat aktif. Jadi sampai kemudian punya sertifikasi yang aneh-aneh. Itu sejak kuliah itu ya? Sejak kuliah, jadi sertifikasi aneh. Terus ya kemudian contohnya mungkin apa tuh sertifikasi yang aneh itu? Ya sertifikasi baca tarot. Wah, luar biasa. Baca tarot, iya. Kemudian sertifikasi masak, sertifikasi macam-macam. Di kebun saya punya certified untuk beberapa kebun hidroponik dulu, meskipun kemudian lama nggak kepake, lupa juga gitu. Terus ya kemudian saya juga punya sertifikasi hal remeh. Iya. Zaman dulu mungkin tidak masih perlu melakukan itu. Iya. Kursus komputer misalnya. Zaman dulu kan masih kita perlu ya. Betul. Kita belum ini dulu. Kursus bahasa Inggris. Iya. Saya mungkin Mungkin Pak Andi ingat kita juga punya teman yang
sangat kuat di bahasa Perancis. Iya, Iya kan? itu bukan si Sita ya, bukan. Betul. Makanya dapat orang Perancis ya kalau nggak salah ya. Betul. Sekarang kan tinggal di Suaminya. Perancis. Iya, Betul. tinggal di Perancis ya. Nah, itu juga kemudian saya ikuti bahasa Perancis, saya ikuti Iya. bahasa Belanda, saya ikuti bahasa Jerman, saya Wah, ikuti. luar biasa Bukan nih. apa-apa, Luar- karena supaya menurut saya karena ilmu itu tidak ada ruginya, Iya, iya. kemampuan itu tidak ada ruginya. Jadi ya sudah, saya ikuti semua, saya pelajari semua sampai hal-hal aneh itu tadi. Yang itu keahlian apa? Barista. Nah, kopi itu waktu kuliah atau setelah kuliah? Sebenarnya kecintaan sama kopi itu lama, Oh, karena suka kopi. memang sudah senang ngopi. Suka kopi, tapi Iya. kemudian setelah berkuliah, kalau Iya. selesai kuliah kemudian bekerja, Iya. bukan selesai bekerja ya, menyelesaikan sebuah kontrak panjang gitu ya, Iya. kemudian dapat duit yang cukup besar, akhirnya belajar tentang kopi. Waktu itu kerja di mana pertama nih? Oh, Sebelum jadi saya- pengusaha nih. Saya pertama kali, kalau ditanya begitu, saya Iya. pertama kali lulus kuliah, bukan sombong, bukan apa, Iya. cuman belum sempat bikin lamaran sudah dipanggil. Wah, ini luar biasa ya. Waktu- Ini contoh lulusan vokasi yang luar biasa. Waktu itu enggak tahu, waktu itu diminta untuk datang ke Jakarta. Iya. Saya ingat Jalan Cikini Raya, tapi saya lupa nomornya. Iya. Saya ingat Jalan Cikini Raya, saya masih naik bis Itu kiri kanan. pusatnya Jakarta itu. Nah, saya tidak tahu Pak, saya Iya. maksudnya saya tidak tahu Jakarta, saya datang ke Jakarta dan Cikini Raya, saya tanya, saya disuruh mau ngapain? Bapak mau megang sales supervisor Indonesia Timur. Hah? Langsung ini lagi ya Nah, pegang kan wilayah. Wilayah, area Iya, Indonesia area, Timur. iya. Waktu itu saya pikir, saya standby di mana Pak? Nantinya Surabaya. Oke, saya ambil angkanya waktu itu ya, you know lah di era Orde Baru Iya, kan, iya. 95 itu. Oke, Sampai berapa waktu itu? 300 ribuan ya, 300 Mungkin sekitar ya 5 juta lah ya. Ya, Kalau untuk ekuivalen sekarang ya. ya baru ini itu kita lihat. baru lulus itu. Ini luar biasanya lulusan vokasi ya. Jadi Baru keluar harganya udah beda gitu. Iya. Iya, saya kemudian saya handle Indonesia Timur waktu itu Iya. opening 96 itu awal-awalnya Newmont Buyat, Iya. awal-awalnya Freeport, Iya. Timika. Iya. Kemudian setelah itu mulai sebenarnya banyak hotel juga yang mulai tumbuh di Indonesia Timur, mulai banyak Bahtera Balikpapan, Iya, iya. ya kan? Iya. Terus ya Manado itu apa ya namanya dulu, saya lupa. Itu semua kemudian berubah jadi Novotel segala macam Iya, iya. di tahun sebelum Krisman itu sudah mulai Iya. setelah kita mulai banyak masuk hotel, Iya. apa chain hotel mulai banyak, Iya. berubah semua. Iya. Itu terus ya kemudian itu grupnya, Grupnya Novotel itu ya? enggak, saya itu di grupnya Nusamba, Bob Hasan Group. Oh, Nusamba. Iya, Ya, iya, iya. grupnya Bob Hasan kan waktu itu kan. Iya. Sempat juga handle pre-openingnya yang enggak jadi opening Kiani Kertas, Oh, yang di Tanjung Brau, Tanjung Brau ya, ya. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Entah sekarang jadi apa. Itu sempat handle di sana, Berapa lama di sana? Berarti tinggal di sana? di hutan 3 bulan. Luar biasa nih, Pak Barto ya. Habis itu pas balik ke Surabaya karena Iya. biasanya teman-teman kalau di lokasi begitu, Iya. hitungannya ada yang 21, 31, Iya. 42 gitu. Iya. Jadi kalau 3 hari di lokasi, 1 hari libur. Iya. Jadi kalau 3 minggu ya kita seminggu libur, jadi sudah cukup panjang. Nah waktu saya di Surabaya, tiba-tiba dikontak sama pabrik rokok terbesar di Surabaya, mau nggak ke sini? Join. Saya nggak tahu waktu itu mau nggak ke sini. Belum, baru dikontak aja gitu ya. Mau nggak ke sini? Kenapa Pak? Kami mau buka golf dan resort. Oh, oke, saya bisa support nanti. Kan? Iya. Begitu sampai sana, dibilang gabung kita mau nggak? Wah, ya ngomong kata, waduh, sampurna rek gitu. Saya sambil minum nih, Cak. Iya, siap.
Ya, waktu itu saya mikir, ya angkanya berapa Pak? Bapak Mas dapat berapa? Saya kasih 2 deh. Wah, luar biasa, lipat 2 kali ya. Oke Kita- deh. Kita lihat podcast luar biasa nih, Pak Barto ya. Akhirnya enggak pakai mikir panjang. Oke Pak, siap. Tanda tangan kapan? Nanti dulu lah. Saya bilang saya harus ngomong dulu sama Iya. etikanya saya Etikanya harus betul, pamit untuk- dulu ya, untuk- ngomong baik-baik, iya. untuk meninggalkan Iya, itu, terus saya supaya handover juga Iya. betul. Kemudian saya handover. Akhirnya deal ya. Sebulan kemudian saya out pindah ke grup besar yang jual rokok itu. Oh, yang apa golfnya yang di Di mana? golf, saya handle golf, opening golf. Saya jadi punya pengalaman opening cukup banyak. Iya. Jadi mulai dari Papua, terus Kalimantan, Sulawesi, kemudian handling opening golf. Oh, khusus Taman Dayu. Oh, Taman Dayu itu ya. Iya, Iya. itu pertama opening 96. Iya. Belum opening sih. Masih reland, masih pemadatan tanam Iya, 96, iya. opening 97 pas mau Krismon. Sampai 2009 Sampai 2009. saya minta untuk keluar. Oh, Selesai lah, sebenarnya bukan minta dengan nganggur. Nah, waktu itu sudah diminta sama sebuah Utama Prima Mandiri itu. oh iya. Grupnya Total Oil Perancis untuk handle sebentar. Ya, oke. Mau saya out ke Total Oil Perancis sebentar sih, cuma 1 tahun kontraknya. Oh, Cuma 1 tahun sebenarnya, tapi angkanya cukup besar. Nah, karena angkanya cukup besar ya, kemudian saya memutuskan belajar kopi itu ke. oh, barista itu ya. Iya. Saya dengar-dengar belajar kopi sampai ke luar negeri gitu ya. Ya itu bodoh Pak. Itu Oh, gitu. Bodoh itu Pak. Oh, gimana bodoh itu? Pak. Coba diceritakan Begini, ini. Dulu saya berpikir bahwa kopi-kopi hebat itu dari luar negeri, Iya. besar-besar. Iya. Tahulah apa aja mereknya ya kan. Iya. Saya belajar aja, kemudian saya mencari di internet lah. Mencari di internet mana yang baik. Mana yang baik lah. Iya. Kemudian mencari umpama seandainya orang mau mencari kopi, resource-nya kemana? Beli kopi ya, bukan Iya. resource yang dituju kalau perusahaan besar beli kopi itu adalah Bremen. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari ke Bremen. Nah, belajar di Bremen cukup lama. Unfortunately, yang approve certificate itu orang Surabaya, Pak. Masya Allah. Jauh-jauh ke Jerman ya. Yang approve certificate itu orang Surabaya. Ternyata proof sertifikat orang Surabaya sendiri. Jadi akhirnya kemudian baru tahu setelah cuma Berapa bulan di sana? 18. Setahun setengah ya. Nah, setengah. Gini, Pak Barto, sorry nih, saya melihat betul-betul hal yang sangat menarik ya dari Pak Barto ini. Kebetulan saya juga udah lama kenal Bapak ya. Memang sejak kuliah aktif di mana-mana. Iya, Pak. Yang menarik ini, Pak Barto itu kan jurusan akuntansi. Iya. Tapi setelah lulus itu, aktivitasnya itu banyak di luar akuntansi, ya. Berarti kan, ya mungkin karena tadi banyak aktif juga, ya. Pertama itu kan tadi di bidang apa namanya tadi, hotel ya? Hotel, saya Hotel. cukup kuat di hotel. Hotel. Bis gitu sempat di Kalimantan. Ya. Setelah itu golf ya, launching golf, termasuk terakhir di Taman Dayu ya. Taman Kalau Dayu. nggak salah sebagai GM sudah ya. Nggak, Pak, saya enggak di saya di logistik yang kuat. Oh, bagian logistik. Jadi ini menarik kan dari dari sekolah. Jadi ini kan sebenarnya ya itu teman-teman, kesempatan di vokasi itu kita sudah ada bukti nyata nih ya. Kalau bergabung sama vokasi ini bukan hanya pengaruh jurusan, tapi ternyata di dunia nyata, di lapangan ini bisa masuk ke berbagai sektor gitu. Iya, ya. Pak. Itu gimana itu secara ini? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman atau adik-adik dengerin Iya. gitu ya. Iya. Kalau ada sertifikasi, ambil. Apapun itu, ambil. Jangan sampai
jangan nggak diambil. Karena Anda nggak tahu, terutama kalau itu merupakan apa yang Anda sukai. Iya. Apa yang menjadi minat Anda, ambil. Karena dengan begitu, nantinya sebagai backup sertifikat vokasi yang Anda pegang, itu pengaruhnya sangat besar. Iya. Apalagi itu kalau nempelnya bukan hanya di otak Anda, Iya. tapi itu nempelnya di hati Anda. Wah, ini lebih dalam lagi ya. Bukan Iya, cuma sampai ini tapi masuk ke sini. Betul. Wah. Jadi kalau Anda misalnya ngomong Kayak orang pacaran aja itu Cak Warto ya. Bukan cuma di pandangan tapi turun ke hati gitu ya. kalau Anda masalahnya begini Pak, menurut Iya. saya Wandi ya. Kalau kita atau teman-teman itu suka sesuatu, Iya. nggak ada capeknya. Iya, betul. Itu passion. Iya, nggak ada Nggak capeknya. kenal lelah. Nggak kenal lelah. Karena dia enjoy ya. Betul. Betul. Saya setuju. Karena kalau kita bilang gitu, kita menikmati apa yang kita lakukan. Iya. Pada saat kita sudah menikmati, nggak ada capek. Udah menyatu di situ ya. Betul. Kalau orang nggak seneng dengan sesuatu itu kan bisa cepet lelah gitu ya, nggak tertarik. Iya. Pada saat kita senang sama sesuatu, kemudian kita nabrak tembok, kita bukan menghindari. Tambah ditembus lagi. Tapi kita cari jalan keluar bagaimana kita bisa melewati tembok itu. Gitu ya. Nah, Tapi kalau kita bukan ini menarik nih. Ini kata-kata paling menarik buat buat Fox, kita sangat mendapat ilmu yang sangat berisi nih ya. Jadi kita tembus tembok, kita tidak berpikir untuk mundur gitu ya. nggak berpikir untuk mundur. Nah, itulah kehidupan ya. Betul, Terus Pak. itu menjadi tantangan kita untuk makin semangat gitu ya. Betul. Luar biasa. Ya, pada dasarnya kan nggak ada apapun yang nggak bisa kita lakukan, toh. Iya. Nggak ada yang bisa kita lewati, nggak ada. Iya. Semua bisa kita lakukan. Yang penting kita mau dan kita tahu bagaimana caranya. Ya, luar biasa nih, Pak Barto. Satu lagi, Pak. Iya. Baca. Oh, berarti tambahannya banyak membaca ya. Banyak membaca Ya, sehingga mungkin kalau misalnya bukan nggak mampu sih, nggak mau untuk sekolah lagi atau apa, iya. baca saja. Ya tentu bukan hanya sekedar baca. Kalau kita ngomong baca itu paling enggak 70-80% itu harus masuk di otak kita. Kalau hanya sekedar baca Donald Bebek aja. Ya. Tapi kalau kita baca sesuatu gitu ya, kita paham. Apa isi yang kita baca itu kita paham. iya, betul. Jadi tahu kemana gitu. Jadi enak. Jadi suatu saat kita bisa cerita. Misalnya, Pak, teman-teman belum pernah ke mana? Praha misalnya. Iya, Tapi Anda punya cita-cita pingin ke Praha. ke Praha. Iya. Baca, cari fotonya. Anda nggak usah ke Praha. Udah bisa ini Saya ya. yakin Anda bisa ceritain orang bagaimana Praha itu. Iya. Apalagi saat ini ya. Ih, Saat ini luar biasa. Iya. kita mau cari data apa aja, gampang lah. Iya. Benar atau enggak, bagaimana kita mencari data pembandingnya. Iya. Ya kan, kita cari data pembandingnya. Jadi modalnya memang ini banyak membaca ya, Banyak banyak membaca. Jadi itu kan mungkin menambah dari sisi wawasan, kompetensi. Ada hal lain ini, Pak Barto, ingin saya tanya nih. Kalau kita menjalani hidup ini, kan tidak semestinya itu selalu sesuai harapan atau semulus yang kita perkirakan. Itu kan banyak tantangan-tantangan nih ya. Pak Barto sebagai alumni vokasi UNER ini, dengan berbagai pernah tinggal di hutan, itu kan berarti punya mental, punya soft skill yang mampu mengatasi kondisi-kondisi yang dihadapi. Itu gimana itu? Mungkin bisa di-sharing juga tuh sama kita nih. Sebenarnya kalau mau ditanya begitu, Iya. mungkin ceritanya akhirnya panjang ke belakang. Cuman Gimana? Nggak apa-apa, sedikit kan bisa banyak soft skill yang sebenarnya bisa diraih sama teman-teman itu di lingkungannya. Iya. Paling bodoh adalah, bukan paling bodoh sih sebenarnya, pramuka. Misalnya. Pandu lah, ya. Pandu itu tadi ya, pramuka. Kita bisa mencari jalan keluar dari situ.
bagaimana tidak ada api, bagaimana ada api kayunya basah, Iya, iya. bagaimana kita tidak punya air, Iya, ada air kotor. iya. Alternatifnya apa? Apakah kemudian kita mau nabrak sesuatu yang di bawah ekspektasi kita? Iya, iya. Kalau toh itu di bawah ekspektasi kita, membahayakan apa enggak? Iya. Menurut pendapat saya sih, hal-hal seperti itu yang Yang perlu di ini ya. bukan sesuatu yang besar, tapi kita Iya. perlu belajar untuk Tapi dibutuhkan dalam kehidupan ya. betul, terbiasa untuk mengambil keputusan. Iya. Ambil, oke. Iya. Resikonya apa ya? Sudah pasti punya perhitungannya. Iya, betul. Perhitungan Anda beda dalam perhitungan saya tentunya kan? Iya, iya. Jadi keberanian dalam mengambil keputusan. Siap. Ya, tapi dengan tetap mempertimbangkan sudah tahu resikonya. Ya, apa, resikonya gitu ya. apa, Iya. baiknya bagaimana, kemungkinan terburuknya bagaimana. Iya. Memang kadang-kadang disebut, wah lu banyak mikirnya kepanjangan. Enggak, karena saya pingin semua alternatif saya kasih, jalan keluarnya ada. Terlalu banyak ininya kali Iya, ya. wah, jadi kalau saya Ribet ketabrak, sendiri nanti. tapi enggak apa-apa, tapi maksudnya kalau ketabrak saya akhirnya bisa tahu dengan cepat saya bilang, oh kalau ketabrak saya harus ke kiri, oh kalau ini harus ke kanan, jadi Iya. saya bisa tahu. Jadi semua jalan alternatif bisa kita pikirkan sebelumnya. Iya. Pak Barto ini kan sebagai suatu contoh, bukan lagi teori. Artinya contoh nyata keberhasilan alumni vokasi ini. Siap. Jadi berarti ini kan sudah ada bukti Ya. bahwa vokasi ini sebagai pusat SDM unggul yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mungkin ya adik-adik calon-calon nanti bisa merasakan, karena memang dengan kondisi hari ini, sepertinya masa depan pendidikan vokasi ini akan menjadi lebih cerah, ya kan? Karena kan saya dengar seperti itu. Nah ini mungkin tolong dikonfirmasi bahwa di Eropa, Jerman, Belanda itu memang dari dulu lebih vokasional, Betul. sehingga industrinya maju. Betul, betul. Gitu ya. Mungkin Betul. nanti kan saya kan belum pernah ke sana nih. Kalau Pak Barto kan udah pernah nih. Di Indonesia ini kan kita ya kayak saya inilah terlalu akademik, keluar juga mungkin ilmu banyak, belajar ekonomi makro, tapi kalau di lapangan, oh dipakai apa nih, bingung juga kan? Nah itu monggo nih Pak Barto. Sebenarnya sekarang, bukan sekarang sih, Iya. Dari dulu kali ya. sudah cukup lama, 20 tahun yang lalu, mereka, saudara-saudara kita di barat itu, Iya. lebih kuat ke vokasinya, lebih ke Keterapannya ya. skillnya, Iya, skillnya. hard Skill. skillnya mereka kuat. Iya. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik belajar, ya itu tadi skillnya, kemampuannya harus dikuatkan. Hal paling bodoh, mohon izin, Pak Adi itu akuntansi atau Manajemen keuangan. manajemen keuangan? Teman-teman akuntansi S1 Iya. itu kalau, mohon maaf ya, kalau misalnya ngodit hal yang besar, gampang. Tapi begitu dia ketemu angka-angka kecil yang bawah koma segala macam, coba deh, Pusing juga. pusing juga. Itu paling mudah. Nah, sedangkan kalau di vokasi, adik-adik itu diajarkan yang gede ya, yang Kecil yang ya. ribet iya, Iya. yang ribet, yang kecil itu iya. Iya. Dan sejak awal sudah diajari way out-nya. Jalan keluarnya apa? Kalau ada masalah, Ada apa ya? betul. Sedangkan saya tidak yakin kalau teman-teman S1 Iya. akan diajari itu karena teorinya yang Teorinya diajari. lebih dominan. Iya, Lebih betul. dominan teorinya. Tapi kan kalau ada adik di vokasi jauh lebih teknis. Iya. Hal-hal kecil yang tidak dibayangkan sama teori itu dibayangkan di sini. Iya. Bukan dibayangkan, dikasih Dijalani, tahu, dijalani, dilakoni gitu ya. Oh, selisihnya begini, problemnya itu adalah ini, handicapnya ini. Iya. Itu. Jadi menarik sebenarnya vokasi itu karena Anda jauh lebih teknis, Anda jauh lebih banyak menghadapi masalah
pelajaran-pelajaran yang menghadapi masalah itu banyak. Kemudian ruang peluangnya ke depan jauh lebih lebar. Pada saat saya kembali lagi pengalaman waktu bekerja di perusahaan. Kami merekrut teman-teman S1 dari institut dekat pantai sana. Iya. Institut dekat pantai sana. Tapi begitu diadu, mohon maaf, tapi saya mau bukan menjelekkan. Iya. Begitu ketemu dengan orang-orang vokasi dari US, Iya. bermasalah juga akhirnya. Bukan karena US-nya, karena memang mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal Iya. teknis. Dia terampil. Terampil, Iya. Memang keterampilan itu tidak bisa serta-merta ya. enggak bisa, harus dilatih terus. Iya, dilatih. Ya. Itulah keunggulan vokasi itu di situ. Betul. Kemudian kemarin juga kita selalu berpikir ngelas itu gampang. Iya. Tapi kalau kita harus ketemu dengan kapal dari luar negeri atau perusahaan dari luar negeri, tukang las pinggir jalan nggak bisa bekerja di situ. Iya, enggak. Harus ngambil sertifikasi lasnya juga. Sedangkan kalau teman-teman di vokasi lulus dari sini pasti sertifikasi itu Anda adalah orang teknis. Iya. Orang yang kompeten untuk Melakukan itu. Apapun iya. Anda sekolah vokasi apa, iya. Pasti Anda teknis. Iya. Jadi pelakuan apa? Audit orang teknis pasti. Bukan audit yang kuliah gitu. Iya. Bukan. Ini tapi ada teknis. Ada teknis. Itu keunggulan vokasi ya. Betul. Sekarang ruang lingkup usaha Pak Barto apa nih saat ini yang berkembang? Yang lagi sedang dikembangkan. Ini saya dengarkan punya kafe apa gitu ya. 3 tahun ini saya lebih cenderung membantu teman-teman UMKM untuk tumbuh. Oh. Baik itu secara baik itu secara back office teknis. Iya. Accounting-nya, perhitungan costing biayanya, sampai kepada produksi teknis. Oh, berarti dari belakang sampai depan ya? Iya, bukan saya pinter, karena saya juga ngambil orang masak, saya juga kontak chef yang kira-kira mampu di bidang itu. Iya. Minta tolong chef. Iya. Kalau accounting saya ajari bagaimana costing. Yang paling sering loss dari teman-teman UMKM itu adalah costing. Iya, costing ya. Kemudian saya juga profesional markom. Saya undang profesional markom untuk mengajari bagaimana dia mempromosikan, membuat foto. Iya. Saya kontak fotografer profesional bagaimana dia memfoto produk. Saya mengontak konten kreator profesional, bagaimana dia membuat konten untuk produknya, reels-nya. Instagram video itu reels ya. Saya undang teman-teman di kemarin ada teman-teman dari kebun sayur Surabaya di Injoko, saya undang bagaimana mengelola sayur yang baik dan benar, misalnya seperti itu. Jadi akhirnya cuman butuh teman banyak untuk bisa. Butuh teman banyak, disinergikan. butuh teman banyak. Nah, saya cuman jadi lemnya saja. Apa nih sarannya Pak Warto nih untuk calon-calon mahasiswa, mahasiswi dan sekaligus alumni? Baca yang banyak. Baca yang banyak. Baca, kalau saya sih paling menurut pendapat saya paling bisa dipegang. Baca yang banyak, pelihara hubungan dengan teman. Relationship, betul. Karena itu bagian daripada jaringan ya. Iya. Saya tidak bisa masak, tapi saya punya teman chef, saya kontak. Iya. Orang audit jagoan, bekas PwC, bisa minta tolong bantu audit, ayo.
Iya, iya. Closing statement untuk siapa? Untuk adik-adik atau Iya, teman-teman untuk yang ada di adik-adik, vokasi. ya, semua, untuk alumni, untuk adik-adik calon ini. Kalau untuk vokasi, jangan malu dengan nama vokasi. Saya yakin ke depan vokasi akan menjadi besar. Amin. Ya, Untuk alumni UNER, sekarang kita nomor 4 ya Pak ya? ya, nomor 4. Ada kebanggaan lah ya. Sekarang kita nomor 4. Iya, Kata orang Cina 4 itu mati. iya, karena duduk nggak dianggap kayak kursi. Duduk, iya. Kata orang mah, ayo kita sama-sama naikkan jadi 3, kalau bisa 2 dan 1. Amin. Ya. Ya. Makasih. Oke, makasih. Sekali lagi, terima kasih banyak ini Pak Barto ya atas kehadirannya, Siap. atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa buat ya calon-calon adik mahasiswa vokasi dan juga alumni. Semoga ini menjadi inspirasi Iya, ya, siap. inspirasi buat kita semua untuk bahwa alumni vokasi itu betul-betul punya karya nyata dan dijamin survive, bahkan bukan cuma survive, sukses di dunia kerja atau di dunia industri. Mungkin itu ya. Siap. Sekali lagi moga-moga Pak Barto sehat selalu. Amin, ya. amin. Sukses selalu, tambah lancar rezeki kepada seluruh pemirsa podcast ya yang saya hormati. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi nanti dengan podcast vokasi pada episode-episode berikutnya. Kita akan terus menjalin komunikasi yang baik sehingga kita bisa terupdate ya, terupdate informasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.